tadi agendanya ketemu? Iya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini kami diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa yang kami sampaikan, yang dilaporkan dan yang dikonsultasikan. Yang kami sampaikan adalah kami tadi menyampaikan ke beliau bahwa tanggal 6 Februari Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 dan kami berdiskusi tentang 17 tahun Partai Gerindra. Kami bercerita tentang masa-masa perjuangan selama 17 tahun partai ini berdiri dan beliau banyak menyampaikan, menceritakan satu kenangan yang cukup panjang dan partai ini bisa menjadi situasi seperti sekarang ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba, ini sebuah perjuangan politik yang panjang, yang penuh dengan berbagai macam catatan. Kami juga melaporkan tentang beberapa perkembangan kajian ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kajian dan pandangan terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan kami juga banyak menyampaikan berbagai macam pandangan yang berkembang di masyarakat tentang beberapa langkah dan kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Prabowo dalam kaitan dengan program makan siang bergizi misalnya, dan beberapa program yang lain termasuk kami menyampaikan beberapa pandangan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap lawatan beliau dari berbagai macam negara. Karena itu kami menyampaikan bahwa program makan siang bergizi adalah sebuah langkah dan terobosan yang sangat bagus. Meskipun kami juga tahu bahwa ada beberapa catatan yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi catatan itu adalah upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan program makan siang bergizi. Catatan itu misalnya keterlambatan yang terjadi di beberapa tempat. Beliau juga menyampaikan ada beberapa lauk yang terlalu kecil dan semuanya beliau ikuti semua pandangan dan catatan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap program ini. Beliau menganggap bahwa semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini. Beliau juga menyampaikan bahwa semua perjalanan beliau terhadap berbagai macam negara, yang terakhir dari India dan Malaysia, adalah bagian dari upaya untuk memperkuat diplomasi, posisi, bahkan investasi Indonesia terhadap berbagai macam negara. Karena itu perlu ada kesabaran dari masyarakat karena semua program sedang dalam proses berjalan dan ada yang baru berjalan. Demikian juga dengan beberapa program yang lain. Itu yang disampaikan oleh beliau kepada kami dalam pertemuan hari ini. Kira-kira itu, dan insya Allah Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 pada tanggal 6 Februari, tapi karena berbagai macam kegiatan di daerah yang juga diselenggarakan tanggal 6 Februari, insya Allah kegiatan ulang tahun Partai Gerindra di tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari, yang didahului dengan rapat pimpinan nasional tanggal 14 Februari dan tanggal 15-nya adalah ulang tahun yang ke-17. Saya kira ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan. Pak, itu soal kajian ketatanegaraan, apakah juga menyangkut soal kajian amandemen undang-undang
pada prinsipnya semua pemikiran yang berkembang di masyarakat kami diminta untuk menampung, mendengarkan, karena itu pandangan yang terus berkembang di masyarakat. Pak, di HUT Gerindra besok apakah akan mengundang Ibu Megawati? Apakah akan ada tindak lanjut tentang gagasan pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati? Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum akan kami undang. Insya Allah. Kalau Pak Jokowi, Pak, diundang juga. Insya Allah semua mantan presiden akan kami undang. Pak, kalau soal pilkada, Pak, Gerindra itu kan mendukung gagasan pilkada lewat yang dikembalikan lewat DPRD itu ya, Pak. Argumentasinya apa sih, Pak? Bukankah itu bertentangan dengan semangat reformasi? Di MPR kajian itu lagi dilakukan, saya belum baca, belum lagi dalam. Di Gerindra, Pak? Yes, sama, kajian di Gerindra juga sedang terus dilakukan pendalaman terhadap hal itu. Kalau soal penghematan anggaran, Pak, MPR itu kan salah satu lembaga yang anggarannya tidak kena efisiensi gitu, Pak. Nah, kalau dari MPR sendiri melihat apakah memang tidak ada yang bisa diefisienkan seperti itu? Kena, MPR kena. Berapa banyak, Pak? Ya, tanya sekjen nanti ya, saya nggak hafal. Kena. Saya tadi saya dilapori kena sebelum ke sini. Ikut dibahas juga Pak soal efisiensi anggaran sama Pak Presiden. Iya, sekelebatan. Tapi kalau di MPR yang dipotong anggarannya seputar apa, Pak? Ada perjalanan, ada ya pokoknya beberapa perjalanan kena. Tadi saya dilapori sebelum ke sini oleh teman-teman Banggar MPR. Sosialisasi 4 pilar apakah akan diefisienkan juga, Pak? Ya itu juga yang kena, masuk yang kena. Gitu. Tapi jumlahnya berapa lagi dihitung. Secara pribadi mendukung Pak dengan efisiensi anggaran? Ya efisiensi untuk anggaran-anggaran yang tidak produktif mungkin harus dilakukan. Karena di sisi lain ada beberapa program yang memerlukan konsentrasi anggaran, sehingga harus diambil dari beberapa anggaran-anggaran lain yang produktivitasnya mungkin bisa ditinjau kembali. Pak, soal LPG 3 kg yang di pengecer, kan ada yang mengkhawatirkan akan nambah ongkos logistiknya di pembeli. MPR sudah menangkap keluhan ini belum dari masyarakat? Saya cuma membaca, belum tahu. Tapi kalau di MPR sendiri sepakat dengan di eceran tidak boleh dijual lagi gas LPG? Ya karena kan ada mata rantai yang panjang. Dari agen ke pangkalan biasanya ke pengecer baru ke pembeli. Ya ini yang harganya kadang-kadang jadi meninggi kan, karena rantai yang panjang itu. Tapi rantai yang panjang itu seringkali terjadi karena lokasi. Karena lokasi, jarak antara pengguna dengan pengecer terlalu jauh, sehingga ada LPG, sehingga ada pengecer. Tapi nanti biar menteri yang bersangkutan yang tahu lah, saya nggak paham soal ini. Tapi kalau alasannya agar lebih tepat sasaran, meyakini itu cara yang tepat, Pak? Karena subsidi itu kan sesuatu yang sudah dikeluarkan oleh negara, maksudnya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Jadi setiap pemerintah harus berupaya untuk mendapatkan kebijakannya agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran. Itu mungkin itu salah satu caranya. Saya tidak tahu. Saya tahu. Soal cek kesehatan gratis Pak sudah ada bulan Februari katanya. Kalau ya, cek kesehatan gratis itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo sebagai upaya untuk mencegah penyakit. Karena biaya kesehatan sangat mahal dan biaya pencegahan jauh lebih murah, tapi harus dilakukan.
Karena itu salah satu cara untuk melakukan pencegahan kesehatan adalah dengan melakukan cek kesehatan melalui tes darah untuk dapat tahu sehingga ada upaya preventif bisa dilakukan oleh yang bersangkutan termasuk oleh pemerintah untuk mencegah penyakit yang lebih dalam. Dan kalau saya dengar dari pemerintah itu sedang dalam proses untuk di puskesmas, terutama laboratorium. Ini sudah disosialisasikan Pak? Saya belum tahu. Pak Muzani, rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega kapan Pak? Apa bulan ini Pak? Bu Mega lagi di luar negeri. Atau pas food? Ya pokoknya Bu Mega lagi di luar negeri, pulangnya belum tahu. Kemudian tapi nanti bulan pertengahan tahun anaknya Pak Pramono ini katanya bakal menikah gitu Pak. Mengundang Prabowo juga nggak Pak Prabowo? Waduh, pertengahan tahun lu nanya sekarang loh. Ya, udah gitu ya. Kalau soal pelantikan kepala daerah yang diundur dari Gerindra, sepakat soal itu atau ada catatan Pak? Saya belum dapat. Selama ini saya ngikutin dari penjelasan Menteri Dalam Negeri aja. Kan mau diubah Pak. Hmm? Diundur nggak jadi 6 Februari Pak. Mundur. Oh, ya saya bicaranya 6 Februari pelantikan apa ulang tahun Gerindra yang ke-17. Tapi nggak mempermasalahkan itu diundur deh ya Pak? Ya dari penjelasan Menteri Dalam Negeri itu kan karena ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi. Pak, untuk ulang tahun Gerindra lokasinya di mana Pak? Di DPP apa di hotel? Tapi tanggal 6 enggak. Tanggal 6 mungkin dilakukan dengan cara sederhana pemotongan tumpeng. Di mana Pak lokasinya? Nanti saya umumkan. Ya untuk tanggal 15 Pak. Iya, Di mana? untuk nasional mungkin sedang dicari tempatnya. Bahkan masyarakat sekarang lagi kelangkaan Pak nyari LPG 3 kg. Apa ada himbauan Pak untuk ke Menteri SDM atau ke Pertamina Pak atau yang lain? Ya saya kira petunjuk udah jelas, saya nggak paham udah ya. Wes begitu ya. Oke, masih.